Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semoga anak semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, dan sudah siap untuk belajar. Tetap semangat anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak harus jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan pelajari materi tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 2. Mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. 3. Dapat menyajikan identifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 4. Mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 5. Dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 6. Mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan pelajari materi tentang wawancara, tumbuhan padi, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, coba Yosua, apa arti dari wawancara? Wawancara adalah percakapan antara kedua pihak yang ditunjukkan mencari keterangan wawancara terjadi jika ada sumber. Pintar, tepuk tangan untuk Joshua. Jadi anak-anak, wawancara itu percakapan antara dua orang atau antara dua pihak yang ditujukan mencari keterangan tentang sesuatu dengan maksud tertentu. Nah, anak-anak, coba mati. Ini gambar apa, anak-anak? Orang memegang padi. Ada gambar anak yang memegang serumpun Padi. Pintar. Nah, anak-anak, jadi padi itu adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Nah, padi itu menghasilkan apa, anak-anak? Pintar. Jadi padi itu menghasilkan beras. Nah, biasanya padi itu anak-anak, dia dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, anak-anak, untuk tahap pertumbuhan padi itu, dia berlangsung berapa hari, anak-anak? 110 hari. 110 hari. Atau 130 hari. Pintar. Jadi, tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, anak-anak, ada soal 4 nomor. Nanti Ibu suruh satu-satu jawab ya. Bu. Pintar. Ibu mulai dari Naura. Coba Naura jawab. Mengapa tanaman padi sangat penting bagi masyarakat di Indonesia? Karena padi menghasilkan beras dan banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Pintar, tepuk tangan untuk Naura. Kedua, Ibu mau Yosua yang jawab. Ya, Bu. Di mana tanaman padi dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan tinggi. Pintar, tepuk tangan untuk Yosua.
Nah, soal yang ketiga, siapa yang bisa dijawab? Tunjuk tangan. Nah, soal yang ketiga, berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Antara 110 hari hingga 130 hari. Pintar, tepuk tangan. Soal yang terakhir, soal nomor 4. Siapa yang tahu? Ayo. Apa yang dimaksud dengan gaba? Gaban. Gaban adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Pintar, tepuk tangan untuk semua, karena semua bisa jawab, nah. Jadi gaba itu ialah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, anak-anak, coba semua lihat gambar yang Ibu tunjuk. Anak-anak, gambar yang nomor 1 yang Ibu tunjuk ini termasuk dataran apa ya? Dataran rendah. Dataran rendah. Pintar, tepuk tangan untuk semua. Dataran tinggi ini ditunjukkan nomor berapa anak-anak? Nomor 2. Pintar, jadi dataran tinggi ini ditunjukkan oleh nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini, gambar apa anak-anak? Pantai. Oh, yang nomor 3 adalah gambar pantai. Nah, anak-anak, jadi dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan memiliki ketinggian kurang dari 12 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran rendah biasanya itu berada di sekitar pesisir pantai. Penduduk di dataran rendah itu sering memanfaatkan lahan dataran rendah untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Yang kedua, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, pada daerah di dataran yang tinggi banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tempat rekreasi, objek wisata, tempat refreshing, dan bisa juga untuk usaha pertanian, perkebunan. Nah, umumnya daerah dataran tinggi ini memiliki udara yang sangat sejuk. Kemudian pantai. Pantai ini adalah daerah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai atau datar, tetapi ada pula yang terjal. Nah, pantai ini banyak dimanfaatkan untuk menepi setelah mereka mencari apa anak-anak? Mencari ikan. Pintar. Nah, ada pula pantai digunakan untuk objek wisata. Nah, anak-anak, ada 4 soal latihan. Nanti anak-anak kerjakan sendiri di rumah. Nanti Ibu kirim lewat WA Group ya. Ya, Bu. Nanti setelah mengerjakannya, anak-anak kirim kembali lewat WA Group supaya Ibu bisa memeriksanya dan memberikan nilai. Nah, anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, siapa yang ingin bertanya mengenai materi yang kita pelajari tadi? Tidak ada. Nah, pintar, semua sudah mengerti ya? Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita, Ibu minta salah seorang berdoa. Coba anak Yosua. Yosua pasti bisa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yosua. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Besok kita lanjutkan dengan materi yang baru ya. Selamat siang anak-anak. Yang Bu.
siang, Bu.